Baiklah, untuk selanjutnya kita ingin mendengarkan catatan dari wakil keluarga besar yang akan disampaikan langsung oleh putri tercinta dari proklamator kita, Ibu Alda. Silakan Ibu, terima kasih atas perkenalkan. Pertama salam nasional dulu ya. Siap. Merdeka. 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 Tentu suasananya sudah lain, tetapi kita tetap membawa semangat merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan berkah Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas kesempatan dan juga atas perhatian secara konsisten PPMKI, yaitu pencinta mobil kuno dan merawat itu secara konsisten ziarah ke makam Bung Hatta. Ada kalanya kami keluarga Bung Hatta bisa hadir, ada kalanya terima kasih. tidak. Tapi selalu kami sangat menghargai semuanya atas usaha ini. Dan terutamanya kami juga baru dengan begini jadi belajar. Hari ini saya belajar. Jadi tadi ditanya mobilnya Bung Hatta. Beberapa dari Bapak Ibu di sini tahu bahwa Bung Hatta sebagai wakil presiden atau sebagai bekas wakil presiden ya. Saya ingat saya masih kecil. Jadi waktu Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden itu 1 Desember 1956. Saya lahirnya 25 Januari 1956. Jadi berarti waktu saya naik mobil Buick bersama ayah setiap akhir pekan ke Megamendung, kami sekeluarga ketirah Sabtu dan Minggu di Megamendung, dan naik mobil yang rasanya bergelombang-gelombang itu. Saya sebagai anak kecil tuh umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu suka rasanya mabok begitu. Ada kalanya ya maaf ya muntah juga gitu. Jadi saya kurang suka naik mobil itu. Tapi saya ingat mobil itu besar, berwarna biru tua. Dan waktu Bung Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980, tidak lama setelah itu kami sekeluarga, ya Ibu Rahmi Hatta tentunya, melalui Bapak Wangsa Wijaya yang makamnya ada di belakang sana, sekretaris pribadi Bung Hatta, makam Pak Wangsa dan Ibu Wangsa ada di belakang sana di dalam kompleks ini, dan diputuskan oleh Seknek bahwa boleh dimakamkan di sini. Itu Pak Wangsa atas nama keluarga mengembalikan mobil Mercedes SEL 300 yang dipinjamkan dari pemerintah untuk Bung Hatta untuk kegiatannya sehari-hari. Dan juga sebetulnya ada nomornya B17845. Waduh, dan itu banget. Jadi kalau dari satu mobil ke lain mobil itu pindah, itu tetap B17845. Platnya itu sebetulnya dari apa ya? Besi ya. Besi putih abu-abu gitu ya. Nomornya timbul. Tapi itu kemana sekarang nggak tahu ya. Nah, terlalu naif juga kita. Jadi sekarang ini saya baru tahu bahwa pencinta koleksi mobil tua ini sebetulnya mempunyai tugas sejarah. Betul. Yaitu merawat mobil para tokoh. Nah, yang saya tahu bahwa di Bangka, saya pernah pergi ke Kabupaten Bangka Barat, di situ ada museum di Menumbing atau apa, ada mobilnya Bung Hatta juga di sana. Karena waktu setelah agresi militer kedua dari Belanda yang terjadinya tanggal 17 atau 19 Desember 1948, setelah itu para pemimpin republik ditawan dan diasingkan, sebagian ke Sumatera Utara, ke Danau Toba, dan Bung Hatta langsung ke Menumbing, ke Kabupaten Bangka Barat sekarang. Kemudian Januarinya Bapak Presiden Soekarno bergabung ke Bangka Barat juga, cuman Bung Karno tidak mau ke Menumbing karena itu dingin di atas sana, jadi lebih di bawah. Tapi ada mobilnya saya lihat di museum itu. Kemudian kemarin saya pergi ke gedung Joang 45, ada saya rep 1. perhatikan ada rep 1, jadi saya kurang tahu di dalam situ apa ada rep 2 atau tidak. Tetapi saya baru menyadari karena berkumpul di sini bahwa merawat ini 17845. Iya, ini ternyata ada
ada fotonya. fotonya ya. Arsip nasional. Arsip Iya, nasional itu. B17845 Iya, mobil luar biasa. Buick gitu. Pak Robi ini koleksi Iya. fotonya luar biasa. Jadi Makasih, saya Pak. belajar. Memang hidup kita setiap hari belajar. Iya. Tadi pagi saya menghadiri upacara Mhm. kenegaraan peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka. Saya harus akui bahwa suasananya khidmat Ya. dan juga rapi Ya. begitu. Lalu berusaha, saya lihat ada satu usaha supaya kita tetap menyambungkan Ya. dari perjuangan sejarah memperoleh kemerdekaan itu dengan sekarang kita mengisinya. Tetapi memang oleh karena itu sekarang menurut saya titiknya ada pada kita. Jadi kita dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita melihat bahwa Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Dan makmur. makmur. Tadi pada upacara itu lebih ditekankan berdaulat, adil dan makmur. Mungkin pembuat konsep acara itu merasakan oh ya Indonesia sudah merdeka. Kita toh bersatu karena tadi ada tontonan dari seluruh, boleh dikatakan mewakili Nusantara. seluruh Nusantara dengan pakaian adat juga dan juga lagu acara seni yang meliputi itu dan juga paduan suaranya juga meliputi tanah air kita. Tetapi kita harus tetap dalam hati sebagai individu kita camkan bahwa merdeka itu bagi bangsa Indonesia termasuk juga bahwa sesama warga negara kita atau sesama bangsa kita jangan sampai saat ini masih menjadi objek dari perdagangan internasional termasuk perdagangan manusia. Ketika orang-orang kita masuk dalam jejaring dia di perdagangan di luar negeri, apakah itu anak-anak buruh migran, katanya mau kerja, mau cari uang, tiba-tiba masuk dalam jaringan, iya ternyata menjadi budak di negara lain. Dia disandera, kemudian dia harus melakukan IT, tapi itu di bawah tekanan. Nah ini kita di dalam negeri dengan perkembangan seperti ini kita sering tidak menyadari bahwa sebetulnya banyak tantangan kita sebagai negara Indonesia, apalagi di tengah dunia yang anugerah Tuhan kita semua kaya raya dengan keadaan bumi, keadaan laut, tapi kita harus pandai memeliharanya dan jujur dalam memeliharanya. Kalau enggak sia-sia. Nah, kita juga tidak boleh lengah bahwa merdeka itu belum selesai sampai dengan seluruh bangsa kita merasakan happy, merasakan bahagia, di mana Indonesia adalah rumah yang aman dan nyaman. Mungkin bekerja di luar negeri enak, tapi tetap yang paling nyaman, paling rasa tentrem hati itu adalah di negeri kita. Ini yang harus kita bangun bersama. Dan juga kita harus mempengaruhi dengan aura baik kita semua, supaya orang tuh nggak gampang bersikap preman, nggak gampang. Kita lihat kan ada mutilasi, ada apa gitu. Bagaimana upaya kita supaya lingkungan kita dulu deh kita beresin. Tapi dimulai tentu juga dari diri kita sendiri. Kita punya niat baik. Kita mencari kebenaran. Mas Roy Suryo mencari kebenaran dengan juga potensi akademiknya, pikiran kritisnya. Tentu yang dicari kebenaran buat apa? Buat wibawa bangsa kita, buat martabat bangsa kita. Jadi itu tadi memang dicanangkan sekali berdaulat, adil dan makmur. Bung Hatta mengatakan, bagilah kue pembangunan itu sekalipun kecil. Maksudnya azas pemerataan. Jadi dalam hal ini azas pemerataan. Tadi waktu kami salaman sama Presiden Prabowo, dia mengatakan ini kita harus lebih menggali lagi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ia menyadari dengan mengucapkan itu waktu bersalaman bahwa sumbernya itu, arsiteknya itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 adalah Bung Hatta. Dan kelihatannya kalau begitu ada suatu ajakan untuk lebih berkonsultasi atau bertukar pikiran. Jadi kan memang generasi berikut pengalamannya lain dengan Bung Hatta yang berjuang sehingga bisa memasukkan harus ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 itu. Sementara kita sebagai scholar ya,
Ya, saya sih sekolah amatir karena saya nggak ngajar nih ya, tapi pernah ngajar di universitas. Luar biasa. Yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang 3 ayat itu ada ayat keempatnya berdasarkan amandemen yang sudah 4 kali. Diubah. Nah, yang keempat ini menurut para scholar dan menurut saya sendiri itu memberi peluang besar untuk mengabaikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nanti yang ada menjadi lebih pengelompokan. Tentu kita juga nggak kepingin adanya banyak haji-haji yang tiba-tiba menguasai sebagian besar dari kekayaan Indonesia ya. Tahu kan? Tahu. Tahu kan haji yang dimaksud? Tahu. Ya begitu. Senyum Jadi, aja kita. Senyum aja, tapi kita semua punya niat baik. Iya. Dalam bidang kita masing-masing, niat baik, langkah kita baik, dan juga akuntabel sama jujur. Iya. Dan juga senang untuk memberikan orang lain juga senang, walaupun itu bukan berupa harta, bukan berupa, tapi suatu apa ya, kita begini aja juga kita saling belajar. Siap. Gitu ya, dan juga saling mencari kebenaran dalam arti baik. Semoga Tuhan semuanya Amin. kita ini diberi perlindungan Amin. oleh Tuhan yang Maha Kasih, Maha Amin. Baik, Ya. dan Maha Pengampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima luar biasa.